Oke, itu mulai itu. Di sini sebelumnya perkenalkan nama saya Alhamdulillah Silamutar dari Prodi Pendidikan Olahraga dan Kesehatan. Di sini abang ingin menjelaskan atau memaparkan materi tentang mengenai taktik dalam permainan sepak bola. Di sini adik di sini tahu lah apa itu taktik? Apa tahu? Coba apa itu? Taktik adalah suatu rencana atau strategi ke depan. Nah, tuh taktik itu adalah suatu strategi. Atau kalau kita merujuk dalam permainan sepak bola, taktik itu sebuah rencana atau strategi untuk mendapatkan hasil kemenangan dalam pertandingan. Kalau kita lagi juga merujuk dalam permainan sepak bola, taktik itu dibagi menjadi dua. Yang pertama itu taktik menyerang, dan kedua taktik bertahan. Di dalam permainan sepak bola, taktik menyerang dan bertahan itu setelah abang melakukan observasi, abang simpulkan bahwasanya kebanyakan tim melakukan taktik menyerang itu keadaannya dalam posisi menang, dalam posisi ketinggalan poin, segi gol, atau bahkan dalam pertandingan ini tim ini harus membutuhkan suatu kemenangan di pertandingan tersebut. Makanya pelatih menerapkan taktik menyerang. Begitu juga sebaliknya kan taktik bertahan. Tim biasanya menggunakan taktik bertahan dalam kondisi unggul dalam segi poin, unggul dalam segi gol, atau bahkan sudah menang dalam pertandingan tersebut. Adik-adik di sini, di dalam kalau kita berbicara tentang taktik menyerang dan taktik bertahan, tentunya adik-adik tidak lain dari kata formasi. Saya ingin bertanya, abang ingin bertanya kepada adik bahwasanya coba contoh 1 formasi dalam taktik menyerang. Di dalam sepak bola yang saya tahu, saya pernah dengar taktik 4-2-2 formasi 4-2-2. Satu lagi taktik bertahan. Sebenarnya 4-2-2, 3-5-2. 3-5-2 itu taktik apa? Nah, itu saya kurang tahu sih, Bang. Oke. Mohon penjelasannya dong. Dalam taktik menyerang biasanya formasi itu contohnya 3-5-2, 3-6-1, yang dimana penumpukan pemain itu kebanyakan di depan dengan dalil untuk mendapatkan ritme atau menguasai pertandingan untuk mendapatkan suatu gol. Begitu sebaliknya taktik bertahan, di mana tim pelatih menerapkan taktik bertahan dengan formasi 5-3-2, 5-3-5-4-1, yang dimana ini kebanyakan pemain ditumpuk di belakang untuk bertahan, untuk menahan dari serangan lawan. Tapi ya, setelah berkembangnya zaman, kembang juga taktik permainan sepak bola ini. Contohnya di tahun 2010 ada itu namanya taktik Parkikus yang diterapkan pada Inter Milan melawan Barcelona 2010 di semifinal UCL. Di situ pemain Barcelona unggul 1 pemain terhadap Inter Milan. Bagaimana pemain Inter Milan kalah? Nah, di situ Jose Mourinho dalam bahasa pelatihnya menerapkan taktik Parkikus yang dimana 9 pemain ikut bertahan dan 1 penyerang. Begitu sampai waktu habis. Dan di akhir pertandingan Inter Milan berhasil menahan Barcelona dan Inter Milan keluar dari juara. Begitu juga dengan yang baru-baru ini sepak bola modern yang dimana ada istilah taktik jebakan offside yang sering dipakai oleh pelatih Hans Flick di dalam tim besar contohnya Barcelona. Nah, kalau saya lihat
taktik ini juga efisien dilakukan di zaman sekarang. Di mana di zaman sekarang pemain-pemain itu kebanyakan melakukan kecepatan dari pemain-pemain saya. Taktik upset ini yang dilakukan oleh Mas Roling sangat efisien di dalam permainan sekarang. Itulah jadi mengenai materi tentang sedikit informasi tentang taktik dalam permainan sepak bola. Untuk saat ini ada yang mau dipertanyakan? Ini Bang, ini bertanya mengenai formasi ya. Oke, Formasi atau taktik yang ada di dalam permainan sepak bola. Seberapa berpengaruh sih taktik ini dalam meraih kemenangan di dalam tim? Kan masih ada dia latihan fisik, kan itu juga mendukung sih Bang untuk performa kan. oke. Coba beri pandangan atau penjelasan mengenai itu. Seberapa berpengaruh ya? Tentunya formasi, taktik dan strategi ini sangat berpengaruh dalam permainan sepak bola. Sangat berpengaruh dalam permainan tim. Memang betul. Di luar dari formasi kita harus melakukan latihan, juga tentang tim, kerjasama tim. Tapi percaya bahwa kita melakukan latihan tiap malam, latihan rutin, menjaga pola makan, menjaga chemistry, tapi tanpa adanya formasi dalam pertandingan itu sama saja. Jadi kalau ada kata orang, lebih baiknya kita melakukan lebih baiknya kita tercut. Oke, sebenarnya latihan tentang latihan dan formasi ya. Latihan dan formasi itu beriringan berjalan bersamaan. Di mana di latihan kita itu bukan hanya sekedar menerapkan tentang fisik. Di latihan juga kita melakukan tentang formasi, strategi. Di situ kita asah untuk mengimplementasikan di pertandingannya. Nah, ada yang bertanya? Mungkin terima kasih terlebih dahulu untuk penjelasannya Bang, menambahkan wawasan bagi saya dan teman saya mengenai taktik di dalam permainan bola. Mungkin hanya itu yang saya ingin tanyakan mengenai topik kita hari ini itu yang membina taktik atau strategi di dalam permainan bola. Terima kasih Bang. Sekian dari penjelasan saya tentang mengenai taktik dari permainan sepak bola. Kalau ada tutur kata yang saya sampaikan selama pemaparan tentang materi taktik ini, mohon maaf. Sekian. Selamat pagi. Pagi Bang.